Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Jurnalis Trevisani kritik mentalitas lemah Inter Milan saat kalah lawan Udinese. Inter Milan menjadi sorotan usai menelan kekalahan mengejutkan dari Udinese pada giornata kedua Serie A. Kekalahan ini langsung memicu komentar pedas dari jurnalis Italia, Riccardo Trevisani, yang menilai bahwa Nerazzurri memiliki masalah mental serius dan bahkan tak pernah benar-benar menjadi tim terkuat. Menurut Trevisani, kekalahan ini memperlihatkan sisi lemah Inter secara psikologis. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan Cifu, Inter sangat terpukul secara mental setelah penalti Dumfries, handball Dumfries dan penalti untuk Udinese, tidak boleh mengganggu mental mereka. Ia menambahkan bahwa masalah mentalitas ini bukan hal baru, karena Inter seringkali gagal mempertahankan ketenangan dalam situasi sulit. Pio Esposito jalani debut bersama timnas Italia, Inter Milan beri ucapan selamat. Francesco Pio Esposito akhirnya merasakan momen spesial dalam karir mudanya. Striker muda milik Inter Milan tersebut menjalani debut bersama timnas Italia senior dalam kemenangan 5-0 Gli Azzurri atas Estonia di matchday 5 grup I kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Eropa di Gewiss Stadium. Meski hanya tampil beberapa menit, penyerang kelahiran 2005 itu meninggalkan kesan positif, dan bahkan hampir mencetak gol perdananya. Italia tampil dominan dan mengalahkan Estonia dengan skor telak. Pelatih Gennaro Gattuso memberikan kesempatan emas bagi Pio Esposito untuk mencatatkan penampilan perdananya di timnas. Masuk pada menit-menit akhir pertandingan, penyerang muda itu langsung menunjukkan keberanian. Ia bahkan nyaris mencetak gol ketika melepaskan tembakan keras dengan kaki kanan, namun sayang masih mampu diblok oleh pertahanan Estonia. Meski begitu, debut ini menjadi catatan penting dalam perjalanan karirnya. Lautaro Martinez bakal kembali tepat waktu untuk laga Inter kontra Juventus. Inter Milan mendapat kabar penting terkait kondisi sang kapten, Lautaro Martinez, yang dipastikan baru akan kembali ke Italia di menit-menit terakhir menjelang laga akbar Derby d'Italia kontra Juventus pada Sabtu pukul 23 waktu Indonesia Barat. Menurut laporan Gazzetta dello Sport via FC Internews, waktu kembalinya Lautaro dari jeda internasional sangat mepet, sehingga pelatih Christian Cifu harus berhitung matang soal kebugaran bintangnya. Kondisi ini membuat Lautaro hanya punya waktu sangat singkat untuk kembali berlatih bersama tim. Sebelum laga panas di Allianz Stadium, sang kapten Nerazzurri diperkirakan baru bisa mengikuti sesi latihan sehari sebelum pertandingan melawan Juventus. Situasi ini tentu bukan skenario ideal bagi pelatih Christian Cifu. Derby d'Italia bukan sekadar laga biasa, melainkan duel bergengsi yang kerap berpengaruh besar terhadap perburuan gelar Serie A. Direksi Galatasaray, cepat atau lambat, Calhanoglu akan bermain untuk kami. Direksi Galatasaray dengan percaya diri menyatakan bahwa cepat atau lambat, mereka akan berhasil mendatangkan Hakan Calhanoglu dari Inter Milan. Klaim ini muncul di tengah euforia kedatangan Ilkay Gundogan dari Manchester City, yang baru saja diumumkan sebagai rekrutan anyar klub raksasa Turki tersebut. Sepanjang bursa transfer musim panas lalu, Galatasaray aktif memburu tanda tangan Calhanoglu. Meski gosip transfernya sempat memanas, klub asal Istanbul itu tidak pernah benar-benar mengajukan tawaran yang mampu menggoyahkan Inter Milan. Kegagalan ini tidak menghentikan spekulasi, bahkan sempat memicu sedikit ketegangan di internal Nerazzurri, setelah kekalahan Inter dari Fluminense di ajang Piala Dunia Antar Klub 2025. Lautaro Martinez terang-terangan berkomentar, "Siapapun yang ingin pergi, pergilah." Inter Milan tegas tolak tawaran menit terakhir Newcastle untuk Fratesi. Inter Milan dilaporkan menolak tawaran besar dari Newcastle United untuk merekrut David Fratesi,
di detik-detik akhir bursa transfer musim panas ini, tawaran itu bernilai sekitar 35–40 juta euro. Menurut jurnalis transfer Italia, Matteo Moretto via FC Internews, Newcastle United memang tidak secara resmi mengajukan proposal tertulis. Namun, klub Liga Inggris tersebut tidak menutupi minat mereka. The Magpies melakukan kontak langsung dengan Inter Milan, terkait peluang merekrut Fratesi. Kesepakatan yang diajukan berbentuk pinjaman dengan opsi pembelian. Opsi tersebut bisa berubah menjadi kewajiban membeli apabila kondisi tertentu tercapai. Nilai pembelian permanen disebut berada di kisaran 35–40 juta euro. Masuk nominasi Ballon d'Or, Dumfries, sebenarnya saya sudah menduganya. Inter Milan kembali punya wakil di daftar 30 besar nominasi Ballon d'Or 2025, dan kali ini giliran sang wingback andalan, Denzel Dumfries. Pemain asal Belanda itu mengaku dirinya, diam-diam sudah menduga, bakal masuk ke dalam daftar elit pesepak bola dunia tersebut. Dumfries, 29 tahun, tampil sebagai salah satu kunci keberhasilan Inter Milan melaju hingga final Liga Champions musim lalu. Performa eksplosifnya di sisi sayap membuatnya tidak hanya menjadi pelayan bagi rekan-rekannya, tetapi juga rutin mencatatkan gol penting. Momen paling berkesan tentu terjadi di semifinal melawan Barcelona. Dumfries tampil luar biasa di laga itu, membantu Nerazzurri menyingkirkan raksasa Spanyol dan mengukir sejarah baru. Penampilannya di momen besar itulah yang diyakini sebagai faktor kuat di balik masuknya ia ke nominasi Ballon d'Or. Inter Milan menang 3-1 atas Padova di laga uji coba, modal penting jelang lawan Juventus. Inter Milan memanfaatkan jeda internasional September ini dengan cara cerdas, dengan menggelar laga uji coba tertutup melawan Padova di Appiano Sabtu dini hari. Pertandingan ini menjadi ajang penting untuk menjaga ritme permainan sekaligus memberi kesempatan menit bermain bagi para pemain yang tidak dipanggil tim nasional. Hasilnya, pasukan Christian Chivu sukses menutup laga dengan kemenangan 3-1. Inter Milan tampil dominan sejak menit awal. Henrikh Mkhitaryan membuka keunggulan Nerazzurri lewat eksekusi klinis, yang menunjukkan pengalaman serta ketenangan sang gelandang senior. Gol kedua datang dari Carlos Augusto, yang memanfaatkan ruang di sisi kiri untuk mencatatkan namanya di papan skor. Salah satu sorotan terbesar dalam laga ini adalah Andy Diouf. Gelandang muda yang baru didatangkan dari Lens tersebut, sukses mencetak gol perdananya untuk Inter. Aksinya penuh energi, berani menekan lawan, dan mampu menunjukkan potensi besar yang ia miliki di lini tengah. Gol Diouf sekaligus mengunci kemenangan Inter atas tim Serie B tersebut. Akanji, ungkap alasan tinggalkan Manchester City. Manuel Akanji, rekrutan anyar Inter Milan, mengaku masih sulit menyadari bahwa dirinya sudah bukan bagian dari Manchester City. Bek timnas Swiss itu resmi bergabung dengan Nerazzurri pada hari terakhir bursa transfer musim panas, setelah meninggalkan Etihad Stadium. Inter Milan bergerak cepat di penghujung bursa transfer. Mereka melepas Benjamin Pavard ke Marseille dengan status pinjaman, dan segera mencari pengganti yang sepadan. Pilihan akhirnya jatuh kepada Akanji, bek berusia 30 tahun yang punya segudang pengalaman di level tertinggi. Proses transfer ini berlangsung begitu cepat, hanya dalam hitungan jam sebelum jendela transfer ditutup. Semua terjadi begitu cepat, saya bahkan belum sempat bertemu dengan rekan setim baru ketika berada di Milan hari Senin itu, ungkap Akanji kepada SRF, dikutip dari FC Internews. Namun, faktor persaingan ketat di lini belakang membuat Akanji mengambil keputusan berani. Ada 6 bek tengah di skuad. Pep Guardiola sudah jelas mengatakan bahwa hanya ada tempat untuk 2 yang bermain, dan 2 lagi duduk di bangku cadangan. Itu bukan hal yang menyenangkan untuk didengar.